Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah selalu sehat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai bab himpunan. Untuk pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari apa itu himpunan, contoh-contoh himpunan, notasi dan lambang himpunan, kemudian bagaimana cara menyajikan himpunan. Untuk sekarang, kita akan mempelajari mengenai sifat himpunan dan hubungan himpunan. Untuk sifat yang pertama, yaitu himpunan bilangan. Kalian sudah pernah mendengar kata bilangan pada waktu sekolah dasar nih. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan bulat, bilangan ganjil, dan bilangan-bilangan yang lain. Tetapi untuk contoh yang Ibu pakai di sini, Ibu hanya menggunakan 3 macam himpunan. Jadi untuk yang contoh pertama, himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan contoh himpunan bilangan prima yaitu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Untuk contoh yang ketiga yaitu himpunan bilangan cacah, di mana bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti yang sudah kalian ketahui, untuk menuliskan himpunan jangan lupa ya, yang pertama syaratnya adalah harus menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital atau huruf besar ya, seperti ini. N, P, C ini dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk menuliskan anggotanya jangan lupa kalian harus mendahulukan dengan kurung kurawal. Ini nih kurung kurawal. Jadi setelah huruf kapital, kemudian kurung kurawal, baru menyebutkan anggotanya. Yang kedua yaitu mengenai himpunan kosong. Kemarin Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan ada kosong atau O dicoret, atau notasinya seperti ini, kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada apa-apanya. Jadi himpunan kosong yang tidak punya anggota, itu artinya himpunan kosong. Contohnya seperti ini nih. Jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan H. Sekarang kita lihat nama-nama hari itu dalam satu minggu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang kita cek manakah dari nama-nama hari yang kita sebutkan tadi yang dimulai dengan huruf B. Apakah ada? Nah, kalau tidak ada berarti itu merupakan himpunan kosong. Jadi jawabnya cukup begini aja nih. H, huruf kapital ya, sama dengan himpunan kosong. Ada O atau 0 ini dicoret, atau nuliskannya H sama dengan kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya. Kenapa Bu? Dia himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu himpunan semesta. Ini kemarin Ibu sudah menyinggung juga nih himpunan semesta. Jadi himpunan semesta adalah semesta yang dibicarakan atau himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Lambangnya bisa disimbolkan dengan S besar atau U. U ini dari singkatan universal. Contohnya seperti kemarin juga nih, ketika Bu Kunca bilang ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada tulip, berarti Bu Kunca membicarakan tentang apa nih? Nah benar,
nama-nama bunga. Berarti semestanya adalah huruf S kapital sama dengan kurung kurawal nama-nama bunga. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Ingat ya, berhingga itu anggotanya terbatas. Contohnya begini nih. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dengan angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kurang dari 100, berarti kan sampai 99 ya. Nulisnya cukup begini aja, jangan ditulis semua, nanti bukunya nggak cukup lagi. Jadi ditulis seperti ini. Nah, batasnya itu 99. Ini artinya adalah himpunan berhingga yang anggotanya ada batasnya. Sekarang contoh yang kedua adalah B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Nah, ingat ya, menuliskan himpunan huruf besar terlebih dahulu sama dengan baru kurung kurawal. Bilangan prima itu diawali angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, ini adalah himpunan berhingga karena terbatas, hanya ini saja sampai 23. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kebalikan dari berhingga yaitu himpunan tak berhingga. Ini artinya anggotanya tak terbatas. Ya, tidak punya batas anggotanya. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Nah, lebih dari 8 berarti kita mulai dari angka berapa tuh? 9, pinter. Jadi kita mulai dari 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Artinya sampai banyak ya. Ini artinya dia tak berhingga karena bisa diteruskan sampai berapapun. Sedangkan contoh yang kedua yaitu B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Nah, lebih dari 7 ya, lebih dari 7 berarti angka berapa? Bener, 11, 13, 17, 19, 20. Berapa hayo? 23 dan seterusnya, masih bisa dicari sampai banyak. Ini adalah contoh himpunan tak berhingga. Selanjutnya, himpunan sama atau kesamaan himpunan. Nah, ini artinya adalah himpunan-himpunan yang anggotanya sama persis. Jadi himpunan sama itu anggotanya sama persis. Meskipun dibolak-balik tapi isinya sama, itu namanya himpunan yang sama atau kesamaan himpunan, atau bisa disebut juga dengan himpunan equal. Contohnya begini nih, ada himpunan A terdiri dari anggota B, C, dan D. Sedangkan himpunan B terdiri dari anggota D, C, dan B. Nah, di sini ada 3 huruf ya, ada B, ada C, dan ada D. Meskipun posisinya ini tidak sama, tetapi isinya merupakan huruf-huruf yang sama. Ini dinamakan kesamaan himpunan. Nah, nulisnya begini ya, A sama dengan B, artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Kita lanjut. Untuk yang ketujuh, kalau tadi himpunan sama, sekarang himpunan ekuivalen. Kalau himpunan ekuivalen ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi himpunan sama itu adalah persis hurufnya, isinya, jumlahnya persis semuanya itu sama.
Sedangkan himpunan ekuivalen yang sama hanya jumlah anggotanya. Dalamnya tidak sama nggak apa-apa, yang penting jumlah anggotanya sama. Contoh nih, ada himpunan A, itu adalah A, C, D. Himpunan B ada D, C, dan B. Nah, di sini kita tahu kalau himpunan A jumlah hurufnya ada berapa? 1, 2, 3. Dan di himpunan B jumlah hurufnya ada berapa? 1, 2, dan 3. Himpunan A mempunyai 3 huruf, himpunan B mempunyai 3 huruf, sama-sama 3 ya. Maka ini dinamakan ekuivalen. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, seperti ini ya simbolnya. Ini artinya A ekuivalen B, atau A jumlah anggotanya sama dengan B. Dari sini paham ya? Oke, kita lanjut ke 8. Himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Jadi tidak ada hubungannya, dia saling lepas. Contohnya himpunan A ada huruf D, E, dan F. Sedangkan himpunan B ada G, H, dan I. Jadi himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan B. Simbolnya adalah A garis sejajar ya, ini garis sejajar B gitu. Ini himpunan saling lepas. Nah, sekarang kita ke diagram Venn. Jadi diagram Venn ini orangnya yang menemukan nih metode diagram Venn. Terus yang membuat diagram Venn, kita akan menjelaskan dulu ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram Venn. Cara lain untuk menyatakan suatu himpunan yaitu dengan diagram Venn. Ya, diagram Venn seperti apa, Bu? Sebentar, nanti kita lihat gimana caranya. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn. Makanya kenapa dinamakan diagram Venn, karena yang menemukan adalah John Venn. Nanti kalian misalkan bisa menemukan rumus baru nih. Misalkan yang menemukan Bu Kuncah, nanti Ibu kasih nama aja teori Kuncah gitu. Itu nggak masalah tuh. Nanti kalian kalau sudah jadi orang pinter, kalau menemukan teori kasih nama teori sendiri aja ya. Jadi dia ahli matematika yang berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Sekarang bagaimana Bu cara menyajikan diagram Venn? Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian. Diagram Venn itu bentuknya seperti ini, Nak. Ada persegi panjang, kemudian di dalamnya ada lingkaran, ada angka-angka. Di sebelah kiri atas nih ada huruf S. Nah, sekarang Ibu jelaskan nih ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, kalian perhatikan, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Jadi langkah awal kalau mau membuat diagram Venn, buat dulu persegi panjangnya, yang ini ya. Persegi panjangnya dulu dibuat. Setelah itu dituliskan di kiri atas pojok itu huruf S. Ini artinya semestanya. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah nokta di dalam persegi panjang dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Misalkan S-nya seperti ini. Semestanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk menuliskan angkanya kalian harus ada nokta. Nokta itu kayak titik gitu. Titik kemudian angkanya ini. Titik 1, titik 5, titik 3, titik 2, titik 4, titik 6, titik 8, titik 7. Mungkin kalau ada yang bertanya, Bu, kalau semestanya itu misalkan semua bilangan cacah, kan banyak tuh Bu, masa ditulis semua?
kalau semestanya tak berhingga, tadi kan ada himpunan tak berhingga ya, yang artinya adalah banyak sekali. Kalian tidak perlu menuliskan bilangan ke dalam persegi panjangnya, cukup diwakili dengan S. Cukup diwakili dengan S. Tetapi kalau semestanya itu masih berhingga atau masih ada batasnya sampai ini nih, sampai 8 kan, tulis aja. Jadi nokta 1, nokta itu titik ya, ini titik 1, titik 5, titik 2. Nah, cara yang kedua begitu. Jadi saya ulangi. Pertama adalah buat persegi panjang dulu. Persegi panjang dulu, kemudian tulis di kiri atas pojok huruf S besar. Kemudian tuliskan semestanya dengan menggunakan nokta atau titik dulu ya. Titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 8. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut langkah ketiga. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalkan S-nya 1 sampai 8, A-nya 2, 4, 6, 8. Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S. Ini maksudnya seperti ini. Setelah kalian menuliskan semestanya kan ini 1 sampai 8, ternyata ada himpunan A. Himpunan A ini adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kita sendirikan 2, 4, 6, 8 ini adalah punyanya A, di mana si A ini berada di dalamnya S, ya kan? Tadi kan 2, 4, 6, 8 kan di S. Nah, ternyata himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Makanya ini dikasih batas. Nah, ini adalah anggota himpunan A yang termuat dalam S. Ngerti ya, sedikit demi sedikit ya. Kemudian yang keempat, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak. Lah, ini yang Ibu bicarakan tadi. Kalau anggotanya banyak, Bu, pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena tidak praktis ya. Jadi nggak praktis pengerjaannya. Jadi diapakan, Bu? Jadi cukup ditulis S saja. Ini kan, S ini siswa di sekolahmu kan banyak nih. Kemudian D ini adalah siswa di kelasmu juga banyak. Jadi intinya ketika himpunan itu berhingga, silakan dituliskan bentuk seperti ini, Nak. Nah, tapi ketika anggotanya itu banyak sekali dan tak berhingga, cukup dituliskan dengan simbol S atau simbol himpunannya. Oke. Kita ke contoh nih yang paling penting biasanya kalau kalian baru ngerti baru kalau dikasih contoh. Contoh pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Ingat, langkah pertama adalah buat persegi panjang. Kemudian tulis S di pojok kiri atas. Oke, setelah itu 1, 2, 3, 4 sampai 8 kita tulis di S nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis di S di persegi panjang di sini. Kemudian ada P itu 1, 3, 5, 7. Ada himpunan Q 6, 7, 8. Kita lihat antara P dan Q, adakah angka yang sama? Ada. Ternyata antara himpunan P dan Q ada angka 7 nih, sama. Kalau sama, nanti bikin lingkarannya adalah seperti ini. Jadi beririsan. Nah, lingkaran 1 beririsan sama lingkaran 2. Artinya apa? 7 ini ada di lingkaran P dan 7 ini ada di lingkaran Q. Sisanya tinggal ditulis 1, 3, 5 ditulis di P. Di P, maaf, bilangnya P. Maaf bahasa Inggris yang jadinya. 6, 8-nya dituliskan di lingkaran Q. Nah, sedangkan angka yang tidak terpakai tapi di sini ditulis di luarnya. Gitu ya. Contoh lagi yang kedua. Buatlah diagram Venn himpunan berikut. S-nya 1 sampai 8. A-nya bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, ini harus
daftarkan dulu anggotanya ya, artinya harus disebutkan dulu. Jadi A-nya bilangan genap, bilangan asli genap kurang dari 10, berarti angka 2, 4, 6, 8. Kemudian K-nya adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5, berarti 2 dan 4. Sama seperti tadi, buatnya dulu adalah persegi panjang dulu, kemudian S di kiri atas. Kemudian kita cek dulu apakah A dan K mempunyai bilangan yang sama. Oh, ternyata 24. 24 ini sama, Bu. Tapi yang K kan tidak ada sisa bilangan. Kalau ini tadi kan ada sisa bilangan ya, yang sama cuma 7. Ini sisanya 135, ini sisanya 6 dan 8. Ketika yang ini sama dan tidak punya sisa, berarti nanti lingkarannya ada di dalamnya A. Jadi begini, Nak. Karena apa? Karena 24 ini masuk ke sini. Jadi K-nya, lingkaran K-nya masuk di A. Begitu. Untuk yang tidak ada di sini, angkanya tapi ada di S, tinggal dituliskan di luarnya aja. Jadi, kalau mau membuat diagram Venn, pertama bentuk persegi panjang dulu, kemudian tulis S. Untuk angka di S jangan ditulis dulu, kita cek dulu himpunan A sama himpunan K ada yang sama enggak? Oh, ternyata 24 sama, dan yang K tidak punya sisa. Kalau tidak punya sisa berarti nanti lingkaran K ada di A, seperti ini. Nah, ini kan K, yang akan punya sisa berarti 6 sama 8 ditulis di luarnya lingkaran ini, lingkaran K. Baru angka yang tidak ada di sini tapi ada di S ditulis di luarnya lingkaran A. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga ada lagi nih. Diagram Venn, S-nya 1 sampai 8, E-nya 135, F-nya 68. Sama, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Ada S di kiri atas, kemudian kita cek apakah himpunan E dan F ada bilangan yang sama? Oke, kalau tidak ada yang sama, berarti lingkarannya memisah nih, dia saling lepas. Sama seperti tadi, saling lepas. Jadi 135 di lingkaran E sendiri, 68 di lingkaran F, baru angka yang tidak ada di sini, tapi ada di S, sisanya ini dituliskan di luar lingkaran ya, ada 2, 4, dan 7. Paham ya sampai sini pelan-pelan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri lewat WA ya. Untuk yang ke-10 yaitu kardinalitas. Bahasa sederhananya kardinalitas adalah jumlah suatu anggota himpunan. Ini jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Artinya kardinalitas itu jumlah anggotanya. Contohnya begini, X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Kalian sebutkan dulu, bilangan prima yang lebih kecil dari 20 itu berapa aja? Berarti kan ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas dari himpunan A tinggal dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya di sini angkanya adalah 8 karena jumlah bilangan di dalam A ini ada 8. Gitu ya. Terus ini lagi ada himpunan B, ada A, A, himpunan kosong. Maka jumlahnya adalah tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti kardinalitas himpunan B adalah 4. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya juga merupakan bagian subset dari himpunan lain dan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini bukan C ya. Seperti C cuman lengkungnya panjang. Kalau C ini kayak gini ya. Cuman kalau subset itu agak panjang. Jangan lupa ya, jangan kebalik.
Contohnya seperti ini, ada himpunan A, B, C. Himpunan B ada A, B, C, D, E. Yang namanya himpunan bagian itu adalah kita lihat apakah anggota ini masuk ke dalam anggotanya B. Masuk ya, ini ada A, B, dan C. Yang di B ada A, B, dan C. Artinya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian B, atau himpunan A adalah subset B karena semua ini berada di dalam B. Benar ya, gitu ya, bukan B yang ke sini. Ya. Jika ada anggota dari A yang bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Jadi, jika ada anggota dari A yang bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Gitu ya. Jadi, semua ini harus masuk ke dalam sini. Kalau apakah B subsetnya A? Enggak ya, karena ada beberapa huruf yang tidak masuk di sini. Jadi, semuanya harus masuk, itu namanya subset bagian dari B. Nah, contoh nih, misalkan begini. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggota A yang genap. Himpunan C anggota A yang lebih dari 3. Berarti kan himpunan B ada angka 2 sama 4 ya yang genap. Himpunan C anggota A yang lebih dari 3, berarti ada angka 4 dan 5. Nah, sekarang kalian tentukan apakah himpunan B subsetnya A. Iya ya, karena kan 24 ada di sini nih, 24. Makanya B subsetnya A. Apakah A subset B? Enggak ya, karena 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada di sini, hanya sebagian saja. Nah, agak mulai paham ya. C sekarang yang C. C ada angka 4 dan 5. Pertanyaan Ibu, apakah C himpunan bagian dari A? Nah, pinter bener ya, karena 4 dan 5 ada di sini. Apakah A subsetnya C? Nah, pinter. Bukan ya, karena 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada semua di sini, yang ada cuma sebagian aja. Gitu. Sekarang menuliskan himpunan bagian. Kalau tadi kita cuma nuliskan apakah himpunan B subsetnya ini. Sekarang kita menuliskan himpunan bagiannya. Contohnya begini, untuk himpunan H, anggotanya A, B, C, D. Tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H yang mempunyai 2 anggota. Maksudnya 2 anggota itu 2 huruf ya, atau 2 bilangan, atau 2 angka. Nulisnya begini, berarti ada AB, AC, AD, BC, BD, CD. Jadi 2 anggota. Jadi ini dulu, boleh ini dulu, pokoknya 2 anggota. Kalau 3 anggota tinggal nuliskan aja, berarti ABC, BCD, ACD, kemudian BCD. Nah, itu cara menuliskan himpunan bagiannya. Sekarang, untuk menentukan jumlah himpunan bagian ini gampang sekali. Kalau ditanya berapakah jumlah atau banyaknya anggota himpunan A, atau berapakah jumlah bagian himpunan C gitu. Rumusnya tinggal begini aja. 2 pangkat N. Ini artinya mencari jumlah himpunan bagian. Contohnya nih. Jika himpunan A adalah A, B, C, maka himpunan bagian A adalah, nah sekarang kita hitung ya. N ini adalah tadi, ingat ya, kardinalitas. Kardinalitas itu simbolnya N. Jadi jumlah dari himpunan A ada 1, 2, 3. Berarti tinggal masukkan aja ke rumus ini ya. 2 pangkat 3. Pangkat ini artinya 2 pangkat N. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti berapa? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Yang terakhir, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan H dapat dinyatakan dengan notasi PH, dan banyak anggota dari himpunan kuasa PH dinyatakan dengan NPH. Jadi kalau himpunan kuasa itu simbolnya ini.
Tapi kalau yang ditanyakan banyaknya anggota himpunan kuasa, tulisnya NPH. Gitu ya. Jadi misalkan begini. Untuk himpunan H ada huruf U, M, Y. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Himpunan kuasa dari himpunan H adalah ada anggota kosong atau himpunan kosong, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf Y, ada UM, UY, MY, UMY. Artinya apa? Kita mendaftarkan anggotanya mulai dari himpunan kosong, 1 anggota, 2 anggota, sampai 3 anggota. Tergantung banyaknya anggota yang di himpunannya. Kalau anggotanya himpunannya 4 berarti nanti sampai 4 ya anggotanya. Jadi banyak anggota dari himpunan kuasa H adalah tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak anggota kuasa dari himpunan H adalah 8. Himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H dengan notasi PH. Jadi dengan bahasa singkatnya, himpunan kuasa itu kalian menuliskan himpunan yang anggotanya mulai dari himpunan kosong ditulis. Kemudian 1 anggota. Jadi U sendiri, M sendiri, Y sendiri. Kemudian 2 anggota, ada UM, ada UY, ada MY. Dan terakhir adalah 3 anggota, ada U, M, dan Y. Jadi untuk materi hari ini sampai himpunan kuasa, semoga kalian tidak bingung. Kalau kalian bingung, monggo dicek lagi, diawali lagi dari video ibu yang awal atau bisa bertanya ke WA ibu ya. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.